Gaur atau seladang atau bison India adalah hewan berukuran besar yang hidup di wilayah India hingga Asia Tenggara, tapi tidak sampai ke wilayah Indonesia. Gaur adalah jenis sapi dan merupakan sapi terbesar yang masih ada, di mana beratnya bisa saja mencapai 1,5 ton, membuatnya masuk dalam deretan hewan darat dengan ukuran terbesar, bersama gajah, badak, kuda nil, jerapah, dan lain sebagainya. Gaur adalah hewan yang ditakuti, bukan hanya bagi hewan lain di sekitarnya, tapi juga bagi manusia. Mereka punya tubuh yang besar, tenaganya kuat, kecepatannya tinggi, serangannya mengerikan, pasukannya kompak, sifatnya agresif, dan susah dijinakan, membuatnya sangat diwaspadai dan bahkan tidak dijadikan hewan ternak seperti jenis sapi atau bahkan kerbau. Di habitatnya, gaur adalah bahaya tersendiri bagi hewan-hewan di sekitarnya. Beberapa kali, gaur bermasalah dengan hewan lainnya, bahkan dengan hewan yang ukurannya lebih besar darinya. Dengan berbagai kelebihan yang dimiliki, seharusnya gaur bisa jadi sosok yang dominan, aman, dan terhindar dari berbagai ancaman di sekitar habitatnya. Tapi nyatanya, gaur tidak seaman itu, karena mereka masih punya banyak musuh alami yang membahayakan hidupnya. Dalam video ini, kita akan membahas hewan-hewan yang jadi musuh alami gaur, hewan-hewan yang paling ditakuti oleh sapi terbesar ini. Siapa saja mereka dan kenapa gaur takut dengan kehadiran mereka? Langsung saja kita bahas tuntas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Harimau Benggala atau Bengal Tiger bisa dibilang jadi sosok yang paling ditakuti oleh gaur. Beberapa kali harimau melakukan serangan dan berhasil memangsa gaur. Bukan hanya gaur kecil, tapi juga gaur dewasa, bahkan gaur yang bersama pasukannya, menunjukkan betapa harimau adalah bahaya nyata yang harus diwaspadai oleh gaur. Sebenarnya, gaur bisa saja melakukan perlawanan ketika harimau mendekat. Dalam beberapa momen, gaur bisa mengusir harimau yang ada di sekitarnya. Gaur juga masih berani melakukan serangan, bahkan ada beberapa laporan yang mengatakan jika harimau benggala mati karena serangan gaur. Tapi harimau tetaplah harimau. Jangankan gaur, hewan yang lebih besar seperti gajah Asia atau badak Asia saja masih coba diserang dan diburu sendirian oleh harimau. Jadi tidak mengherankan jika harimau benggala memang harus ditakuti oleh para gaur. Harimau biasanya hidup soliter. Ketika memburu gaur, harimau melakukannya sendiri. Tapi toh nyatanya, harimau bisa mengalahkan gaur yang notabene lebih besar dan kadang bersama pasukannya. Kucing belang itu adalah pemburu yang sangat mematikan. Ia punya skill berburu yang hebat. Taring panjang serta cakar di kakinya adalah senjata yang sangat mematikan. Belum lagi jika kita membahas betapa kuatnya gigitan harimau, kecepatan mereka yang tinggi, kemampuan kamuflasenya, serta kengeriannya ketika melakukan serangan. Gaur tahu betapa berbahayanya harimau. Mereka akan sangat waspada jika ada harimau yang mendekat. Bahkan mereka biasanya langsung berjaga dan coba mengusir harimau yang ada di sekitarnya. Harimau benggala adalah bahaya nomor 1 bagi gaur. Apakah kamu setuju dengan pendapat ini? Selanjutnya, ada anjing ajak atau dol. Sosok anjing hutan yang sebenarnya berukuran sedang, tapi punya pasukan yang banyak. Mereka adalah bahaya nyata bagi gaur dan hewan lain di sekitarnya. Kehadiran anjing ajak bisa jadi malapetaka bagi gaur, karena dalam beberapa momen, gaur harus jadi mangsa bagi pasukan anjing ajak yang sedang kelaparan. Sebenarnya, seekor gaur dewasa bisa saja bertahan melawan pasukan anjing ajak yang coba mengepungnya. Gaur pernah kedapatan menerbangkan anjing ajak. Serudukan gaur jadi bahaya tersendiri bagi anjing ajak. Tapi masalahnya, anjing ajak biasanya tidak mengincar gaur dewasa. Mereka sadar jika gaur dewasa terlalu berbahaya. Jadi mereka mengalihkan targetnya pada gaur kecil atau gaur yang paling lemah di suatu rombongan. Anjing ajak biasanya mengepung gaur kecil, meski induk dan keluarganya terus berusaha melindungi. Tapi dengan banyaknya pasukan anjing ajak dan serangan yang terus-menerus dilakukan, akhirnya mereka bisa merobohkan gaur kecil dan memisahkannya dari induk serta keluarganya. Seperti halnya anjing liar Afrika ataupun serigala. Anjing ajak adalah pemangsa yang melakukan aksinya bersama pasukannya yang banyak. Mereka punya kerjasama apik, membuatnya jadi berbahaya karena banyaknya pasukan yang saling bekerja sama. Ada banyak kasus perburuan anjing ajak yang menyebabkan gaur kecil mati dan jadi makanan mereka. Admin pikir tidak berlebihan jika menempatkan anjing ajak di posisi kedua sebagai hewan yang paling dihindari dan ditakuti oleh gaur. Pasalnya mereka mengincar gaur kecil yang masih lemah dan tidak berdaya. Di posisi ketiga ada macan tutul India.
Gaur sangat paham dengan perangai macan tutul, dan biasanya akan merespon kehadirannya seperti ketika melihat harimau. Meski sebenarnya macan tutul lebih kecil dari harimau, tapi bahaya yang dihadirkan tidak kalah mengerikan. Gaur dewasa bisa saja mengalahkan macan tutul. Bahkan ada momen di mana 2 ekor macan tutul kabur ketakutan ketika Gaur menyerang. Beberapa informasi mengatakan jika Gaur beberapa kali membunuh macan tutul yang coba bermasalah dengannya. Sepertinya serudukan Gaur sangat mematikan bagi macan tutul. Tapi seperti yang kita tahu, macan tutul adalah sosok yang sering memaksakan keberuntungannya. Siapapun lawannya, jika mereka pikir ada kesempatan menang, maka mereka akan menyerang. Mereka adalah hewan yang super duper nekat. Macan tutul memakan anak singa, memburu citah, mengambil makanan buaya, menurunkan level jakal dan pemangsa kecil lainnya. Dan jika harus bermasalah dengan Gaur, sepertinya bukan sesuatu yang mustahil. Ada beberapa interaksi antara macan tutul dan Gaur yang berhasil diabadikan. Kebanyakan interaksi yang terekam kamera hanyalah percobaan serangan. Tapi ada pula momen di mana macan tutul berhasil memangsa Gaur kecil dan bahkan macan tutul yang sedang memakan Gaur dewasa. Tidak diketahui apakah macan tutul memang berhasil mengalahkan Gaur dewasa atau ia hanya memakan bangkai Gaur yang ditemuinya. Macan tutul mungkin tidak menyerang Gaur dewasa karena ukurannya yang terlalu besar, tapi mereka mengincar yang kecil, seperti halnya anjing ajak. Macan tutul akan berusaha memisahkan Gaur kecil dari perlindungan hidupnya, dan ketika ada kesempatan, macan tutul akan melakukan serangan yang mematikan. Macan tutul adalah musuh alami ketiga yang sangat diwaspadai oleh Gaur, karena keselamatan Gaur kecil sangat terancam ketika macan tutul mendekat. Selanjutnya ada buaya. Di sekitar habitatnya, Gaur harus berbagi habitat dengan beberapa jenis buaya berukuran besar, misalnya gharial, serta buaya muger atau buaya perampok. Meski ada pula yang mengatakan, jika buaya muara juga jadi salah satu bahaya bagi Gaur. Sejauh ini, tidak ada bukti perburuan buaya terhadap Gaur. Interaksinya saja tidak ada. Mungkin ada, tapi admin aja yang belum nemu. Tapi dari beberapa laporan, menyebutkan jika buaya adalah bahaya nyata bagi Gaur. Khususnya ketika Gaur memasuki perairan di mana buaya ada di dalamnya. Jika kita perhatikan kasus di mana buaya menyerang gajah, kerbau, dan hewan besar lainnya, sepertinya bukan hal yang mustahil jika buaya juga akan menyerang Gaur. Meski ukuran Gaur besar dan mereka hidup bersama pasukannya, buaya pasti punya cara untuk menyergap Gaur dan menjadikannya makanan. Gaur bukanlah hewan yang terlalu menyukai perairan, seperti halnya kerbau Asia. Mereka jarang memasuki air, meski sebenarnya punya kemampuan berenang yang lumayan baik. Jadi pasti ada potensi pertemuan antara Gaur dan buaya. Dan jika mereka bertemu, maka ada potensi pertarungan. Asalnya itu adalah pertemuan antara pemangsa dan mangsa. Setujukah kamu jika admin memasukkan buaya sebagai si nomor 4, sebagai sosok yang membahayakan Gaur? Selain para pemangsa yang membahayakan kehidupan Gaur, ada pula gajah Asia yang bisa dibilang jadi pesaing berat bagi para Gaur. Mereka harus berbagi habitat dan potensi pertemuannya lumayan besar. Meski biasanya bisa hidup berdampingan, tapi tak jarang keduanya terlibat pertarungan ketika bertemu. Gajah Asia punya ukuran yang lebih besar, mereka juga hidup bersama pasukan yang lebih banyak. Normalnya, Gaur bisa dikalahkan dengan cukup mudah oleh pasukan gajah Asia. Beberapa kali, Gaur terpaksa kabur menjauh ketika gajah mengusir atau bahkan menyerangnya. Sejauh ini belum ada kasus kematian dari pertarungan kedua hewan ini, tapi biasanya Gaur kalah jika harus melawan gajah Asia. Ya meski ada kalanya Gaur tetap berdiri tegak ketika gajah coba mengusirnya. Gaur bisa saja mengalahkan gajah Asia, tentu dengan keberanian ekstra untuk menghadapi lawan yang sangat besar itu. Badak Asia juga jadi bahaya tersendiri bagi Gaur. Meski badak tidak sebesar gajah dan biasanya hidup soliter, tapi badak lebih agresif. Dan jika harus bertarung melawan Gaur, maka bisa saja badak menang telak. Serudukan badak lebih berbahaya karena jula tajamnya serta kekuatan serangan yang mengerikan. Ada beberapa interaksi antara badak Asia dan Gaur. Normalnya mereka bisa hidup berdampingan, tapi ketika merasa terusik, maka bisa saja mereka saling serang demi bisa mengusir sosok yang dianggap membahayakan. Itulah nama hewan yang dianggap sebagai musuh alami Gaur. Mereka adalah sosok yang membahayakan dan bisa saja mengalahkan Gaur atau bahkan memangsanya. Sebagian besar adalah para pemangsa, sementara yang lain adalah herbivora berukuran besar yang juga membahayakan. Sebenarnya masih ada beberapa potensi bahaya dari hewan-hewan di sekitarnya, misalnya beruang slot, kerbau Asia, sapi lain, dan lain sebagainya.
Tapi sejauh ini belum ada interaksi yang dianggap membahayakan gaur. Menurutmu, siapa lagi hewan yang harus ditakuti dan diwaspadai oleh gaur? Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.